Ada satu hal yang sering bikin orang jatuh paling dalam. Rasa percaya yang dikhianati. Lo udah ngasih semua perhatian, semua rasa, bahkan sebagian besar waktu lo, buat seseorang yang lo pikir akan jaga hati lo. Tapi kenyataannya justru dia yang nyakitin lo. Sakitnya bukan main. Rasanya kayak ditusuk dari belakang sama orang yang lo percaya sepenuhnya. Dan yang lebih parah, kadang rasa sakit itu datang tanpa peringatan. Tiba-tiba lo disia-siain, ditinggalin, atau diperlakukan kayak lo nggak pernah berarti. Di titik itu, hati lo hancur. Lo bingung harus ngapain. Semua orang pasti pernah ada di posisi kayak gini, di mana lo pengen marah, pengen teriak, pengen balas dendam, atau minimal pengen jelasin panjang lebar biar dia ngerti betapa dalamnya luka yang dia bikin. Naluri manusiawi selalu mendorong buat bereaksi, tapi justru disitulah ujian sebenarnya dimulai. Lo bisa milih buat melampiaskan semuanya, atau lo bisa milih buat menahan diri. Kadang diam itu lebih berat daripada ngomong. Karena marah gampang, nangis gampang, balas dendam gampang. Tapi diam, nahan semua rasa di dalam dada dan tetap berdiri tegak tanpa kasih reaksi apapun, itu jauh lebih sulit. Tapi itulah seni menjaga harga diri. Karena ketika lo diam bukan berarti lo kalah. Bukan berarti lo nggak punya apa-apa buat diomongin. Tapi lo sadar, nggak semua orang pantas dapat penjelasan. Nggak semua orang pantas tahu isi hati lo. Ketika lo diam, lo lagi nunjukin sesuatu yang nggak bisa dilihat sama mata, tapi bisa sangat terasa. Lo punya kendali penuh atas diri lo sendiri. Lo nggak kasih dia kuasa buat ngatur gimana cara lo bereaksi. Lo nggak biarin dia ngerusak kedamaian lo lebih jauh. Dan lo nggak kasih dia kepuasan buat lihat lo hancur. Karena seringkali orang yang nyakitin lo sebenarnya pengen lihat lo jatuh. Pengen lihat lo ngamuk, pengen lihat lo berantakan, biar dia ngerasa lebih tinggi. Tapi begitu lo memilih diam, lo benar-benar ngebalik keadaan. Diam itu bukan kelemahan tapi bentuk kekuatan yang jarang orang punya. Lo bisa bayangin, betapa kuatnya seseorang yang lagi dilanda badai rasa sakit, tapi tetap tenang di luar. Itu bukan karena dia nggak ngerasa apa-apa, justru karena dia ngerasain semuanya. Tapi dia cukup dewasa buat nggak nunjukin dengan cara yang merugikan dirinya sendiri. Lo mungkin mikir, kalau gue diam, nanti dia malah mikir gue nggak peduli. Biarlah, justru disitulah poinnya. Biarlah dia mikir apapun yang dia mau. Karena pada akhirnya orang yang beneran sayang sama lo nggak akan pernah nyakitin lo segitunya. Orang yang beneran peduli nggak akan bikin lo ngerasa hancur. Jadi kalau dia nyakitin lo, berarti udah jelas. Dia bukan orang yang layak dapat semua energi, perhatian, dan bahkan kata-kata lo. Dengan lo diam, lo lagi ngirim pesan halus tapi sangat jelas lo punya kelas. Lo nggak butuh ribut. Lo nggak butuh klarifikasi panjang lebar. Lo nggak butuh ngejatuhin orang lain biar lo kelihatan lebih baik. Lo cukup tarik diri, jaga martabat lo, dan biarin waktu yang kasih jawaban. Karena percaya atau enggak, waktu itu adil. Cepat atau lambat, orang yang nyakitin lo akan nyadar apa yang dia hilangin. Dan saat itu tiba, lo udah nggak di tempat yang sama lagi. Lo udah jauh lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih damai. Diam juga ngasih lo kesempatan buat nyembuhin diri sendiri. Kalau lo terus ngotot buat balas, buat jelasin, atau buat ribut, luka lo nggak akan pernah sembuh. Justru makin lebar. Tapi ketika lo memilih diam, lo lagi kasih ruang buat diri lo sendiri buat pulih. Lo nggak sibuk ngejar dia. Lo nggak sibuk ngeladenin omongan orang. Lo sibuk sama satu hal yang paling penting, diri lo sendiri. Dan pada akhirnya, lo bakal sadar, menjaga harga diri itu jauh lebih penting daripada mempertahankan orang yang nggak bisa menghargai lo. Lo bakal ngerti, kalau kadang kekuatan terbesar itu ada di kesabaran. Bukan di kata-kata yang lo lontarin, tapi di kata-kata yang lo tahan. Bukan di amarah yang lo keluarkan, tapi di amarah yang lo simpan demi ketenangan lo sendiri. Jadi kalau suatu hari nanti lo disakitin sama cewek yang lo sayang, ingatlah hal ini. Lo nggak harus berteriak, lo nggak harus memohon, lo nggak harus nunjukin kalau lo terluka parah. Lo cukup diam, berdiri tegak, dan jaga harga diri lo. Karena pada akhirnya, harga diri lo adalah hal paling berharga yang lo punya. Dan sekali lo belajar menjaganya, lo nggak akan pernah mau ngorbanin itu lagi. Apalagi hanya untuk seseorang yang bahkan gak tahu cara menghargai kehadiran lo. Diam bukan berarti lo kalah. Diam justru berarti lo menang. Menang melawan diri lo sendiri, menang melawan ego, dan menang menjaga martabat. Itulah cara paling elegan menghadapi cewek yang nyakitin lo.
Bukan dengan kata-kata, bukan dengan balas dendam, tapi dengan diam dan menjaga harga diri lo tetap utuh. Ada saatnya dalam hidup lo ketemu seseorang yang rasanya udah jadi pusat segalanya. Dia jadi alasan lo semangat bangun pagi. Jadi orang pertama yang lo cari buat cerita. Jadi tempat lo bersandar waktu dunia rasanya terlalu berat. Lo ngasih banyak hal buat dia. Waktu, perhatian, tenaga. Bahkan mungkin mimpi lo ikut lo sesuaikan demi bisa jalan bareng sama dia. Dalam hati lo, ada harapan besar kalau dia bakal jadi orang terakhir yang nemenin lo sampai akhir. Tapi kenyataan seringkali nggak sesuai dengan harapan. Kadang orang yang lo pikir bakal setia justru pergi. Orang yang lo harap bakal jaga hati lo justru nyakitin. Dan anehnya, meskipun dia udah bikin luka, bagian dalam diri lo masih tetap cinta. Rasa itu nggak serta-merta hilang. Lo masih inget senyum dia, suara dia, kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu bikin lo jatuh hati. Semua itu bikin lo bingung kenapa masih sayang padahal udah jelas-jelas disakitin. Itulah dilema terbesar, bertahan atau melepaskan. Bertahan bikin lo terus berharap tapi juga bikin lo terus terluka. Melepaskan rasanya terlalu berat karena kayak ngelepas separuh jiwa lo sendiri. Tapi lama-lama lo sadar, nggak ada pilihan lain selain ikhlas melepas. Bukan karena rasa itu hilang, tapi karena lo lebih sayang sama diri lo sendiri. Melepaskan itu nggak mudah. Kadang lo bakal ngerasa sepi. Kadang malam terasa panjang banget karena lo biasa ditemenin sama dia. Kadang lo pengen banget balik lagi, pengen banget nyari dia. Meskipun lo tahu ujung-ujungnya bakal kecewa lagi. Tapi disitulah kekuatan ikhlas diuji. Ikhlas bukan berarti lo langsung lupa semua kenangan. Ikhlas bukan berarti lo mendadak nggak punya perasaan. Ikhlas adalah menerima kenyataan bahwa nggak semua orang yang lo cinta pantas lo perjuangin sampai akhir. Ketika lo belajar ikhlas, lo berhenti nanya, kenapa dia ninggalin gue? Atau kenapa dia berubah? Karena jawaban dari semua pertanyaan itu nggak akan bikin lo tenang. Justru semakin lo cari, semakin hati lo nggak damai. Ikhlas adalah berhenti nyari alasan dan mulai nerima kenyataan. Nerima bahwa nggak semua hubungan ditakdirkan buat selamanya. Ada yang cuma mampir sebentar, ngasih pelajaran, lalu pergi. Dan itu bukan akhir dunia. Itu cuma bagian dari perjalanan hidup lo. Yang paling indah dari melepaskan adalah ketika lo sadar. Kehilangan dia bukan berarti kehilangan segalanya. Justru di saat itu lo mulai ketemu lagi sama diri lo sendiri. Lo mulai ingat kalau sebelum ada dia, lo udah bisa bahagia. Lo udah punya mimpi, punya tujuan, punya orang-orang yang sayang sama lo tanpa syarat. Ikhlas melepaskan bikin lo sadar, hidup lo nggak berhenti hanya karena satu orang pergi. Masih ada banyak hal yang bisa lo raih. Masih ada banyak jalan yang bisa lo tempuh. Dan percayalah, begitu lo benar-benar ikhlas, lo bakal ngerasain hal yang nggak pernah lo duga. Hati lo jadi lebih ringan. Lo udah nggak lagi dihantui oleh tanya, oleh penyesalan, atau oleh keinginan buat balik lagi. Lo mulai ngelihat masa depan dengan lebih jernih. Lo mulai fokus lagi sama diri lo sendiri. Bahkan, pelan-pelan lo mulai ngerti kalau melepaskan bukan tentang kehilangan, tapi tentang memberi ruang. Ruang buat diri lo tumbuh, ruang buat kebahagiaan baru masuk, ruang buat orang yang lebih tepat hadir. Ikhlas juga ngajarin lo sesuatu yang berharga, mencintai tanpa harus memiliki. Lo bisa tetap menghargai kenangan indah, tanpa harus berharap dia balik lagi. Lo bisa tetap mendoakan dia baik-baik aja, tanpa harus ada di sisinya. Dan itulah bentuk cinta yang paling dewasa. Cinta yang nggak lagi egois. Cinta yang rela melepaskan demi kebaikan bersama. Mungkin suatu hari nanti, ketika lo udah tenang, lo bakal ngeliat ke belakang dan bilang, oh, ternyata gini rasanya ikhlas, Sing. Bukan lagi ada rasa marah, bukan lagi ada rasa kecewa yang membebani. Yang ada cuma rasa syukur, karena pernah merasakan cinta, sekalipun akhirnya harus berakhir. Karena dari situ, lo belajar banyak hal. Lo belajar bahwa nggak semua orang yang masuk ke hidup lo harus lo genggam selamanya. Ada yang cuma jadi singgah dan itu nggak apa-apa. Jadi, kalau sekarang lo lagi ada di fase dilema, antara bertahan atau melepaskan, coba tanya hati kecil lo, siapa yang lebih lo sayangi? Dia yang terus nyakitin atau diri lo sendiri? Kalau jawabannya adalah diri lo, maka saatnya lo berani melangkah pergi. Jangan takut.
Karena melepaskan dengan ikhlas bukan akhir dari cerita lo. Justru itu adalah awal dari bab baru yang lebih indah. Pada akhirnya, melepaskan bukan soal kalah atau menang. Bukan soal siapa yang salah, siapa yang benar. Melepaskan adalah soal keberanian memilih diri lo sendiri. Dan ketika lo bisa ikhlas, lo udah selangkah lebih dewasa dari orang yang nyakitin lo. Karena butuh hati yang benar-benar kuat untuk bisa melepaskan seseorang yang lo cinta. Tanpa ada dendam, tanpa ada kebencian, hanya dengan doa yang baik. Jadi, lepaskanlah dengan ikhlas. Biar luka lo sembuh, biar hati lo tenang, dan biar jalan hidup lo kembali terbuka. Karena ada banyak hal yang jauh lebih berharga menunggu di depan. Dan lo pantas buat bahagia, bahkan setelah semua rasa sakit yang pernah lo alami. Setiap luka yang datang pasti nyisain bekas. Apalagi kalau lukanya ditinggalin sama orang yang paling lo percaya. Orang yang lo pikir nggak akan pernah ninggalin lo. Setelah disakiti, wajar banget kalau lo ngerasa jatuh, ngerasa hancur, bahkan ngerasa nggak berharga. Malam-malam jadi panjang, hati jadi berat. Pikiran lo dipenuhi pertanyaan, kurang apa gue? Atau kenapa dia tega nyakitin gue? Perasaan itu bikin lo terjebak. Lo mulai bandingin diri lo sama orang lain, lo merasa kalah, lo merasa nggak cukup baik. Dari situ perlahan rasa minder tumbuh. Lo takut buat percaya lagi. Lo nggak yakin sama diri lo sendiri. Bahkan lo mulai ngelupain siapa diri lo sebenarnya. Luka itu bikin lo kehilangan arah. Dan kalau lo terus biarin, lo bisa terjebak selamanya di dalam rasa sakit itu. Tapi di satu titik, lo akan sadar. Lo nggak bisa selamanya hidup dalam kesedihan. Lo nggak bisa terus nangis setiap malam. Nggak bisa terus nyalahin diri sendiri. Apalagi terus berharap sama orang yang jelas-jelas sudah bikin lo jatuh. Dari situlah pilihan besar muncul. Mau terus terpuruk atau bangkit dan jadi lebih kuat. Membangun diri setelah disakiti itu ibarat ngumpulin serpihan kaca yang udah pecah. Sakit banget, berat banget. Tapi setiap serpihan yang lo kumpulin, perlahan membentuk diri lo yang baru. Lebih kokoh, lebih tegar, lebih berharga. Prosesnya nggak instan. Kadang lo masih nangis, kadang lo masih keinget, kadang rasa rindu datang tiba-tiba. Tapi setiap kali lo milih buat nggak kembali ke masa lalu, lo sebenarnya lagi melatih kekuatan lo sendiri. Mulai dari hal sederhana. Lo bangun dari kasur lebih pagi, lo isi hari lo dengan aktivitas yang produktif. Lo fokus lagi sama mimpi-mimpi yang sempat lo tunda. Lo kerjain hal-hal yang bikin lo berkembang. Entah itu belajar skill baru, kerja lebih giat, atau sekadar ngurus diri sendiri biar lebih sehat. Perlahan, lo sadar kalau dunia ini nggak berhenti. Hanya karena satu orang pergi. Ada banyak hal yang bisa lo raih. Ada banyak kesempatan yang bisa lo kejar. Saat lo membangun diri, ada satu hal penting yang harus lo pahami. Rasa sakit bukan penghalang, tapi bahan bakar. Semua rasa kecewa, marah, dan hancur itu bisa lo ubah jadi energi. Lo ubah jadi motivasi buat buktiin. Bukan ke dia, tapi ke diri lo sendiri. Kalau lo pantas buat bahagia, lo pantas buat sukses. Lo pantas buat dihargai, dan lo pantas buat dicintai dengan cara yang benar. Di fase ini, mungkin lo bakal ngerasa sendirian. Orang-orang bisa kasih nasihat, bisa kasih semangat, tapi yang benar-benar bisa nolongin lo cuma diri lo sendiri. Karena nggak ada yang bisa ngerasain luka lo sepenuhnya. Tapi justru di situ letak keindahannya. Lo belajar berdiri lagi dengan kaki lo sendiri. Lo belajar mandiri, lo belajar kuat. Lo belajar percaya kalau diri lo lebih hebat daripada yang lo kira. Pelan-pelan, hasilnya bakal kelihatan. Lo mulai jadi orang yang lebih produktif. Lo jadi lebih percaya diri. Lo nggak lagi gampang digoyahin sama omongan orang. Lo nggak lagi gampang dijatuhin sama perlakuan orang lain. Karena sekarang, lo punya benteng yang lebih kokoh di dalam diri lo. Luka yang dulu bikin lo hancur, sekarang justru bikin lo lebih tahan banting. Dan percayalah, ada kepuasan tersendiri ketika lo bisa berdiri tegak lagi. Bukan karena lo pengen balas dendam, tapi karena lo sadar lo nggak selemah yang dulu lo kira. Lo bisa bangkit, lo bisa lebih kuat, lo bisa jalan terus tanpa harus nungguin seseorang yang udah ninggalin lo. Itu kemenangan terbesar yang bisa lo capai setelah disakiti. Pada akhirnya, cara terbaik buat balas sakit hati bukan dengan kata-kata pedas. Bukan dengan ngasih luka balik, tapi dengan membangun diri lo jadi versi terbaik. Biar dunia lihat, biar waktu yang bicara. Orang yang pernah nyakitin lo mungkin bakal nyesel. Tapi itu bukan tujuan utama lo. Tujuan utama lo adalah buat diri lo sendiri.
biar lo bisa hidup dengan damai, bahagia, dan penuh pencapaian, tanpa harus tergantung sama siapapun. Ingatlah, setiap luka punya tujuan. Luka itu hadir bukan buat ngehancurin lo, tapi buat ngebentuk lo, supaya lo bisa tumbuh jadi orang yang lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih kuat. Dan lo akan sadar, kalau ternyata rasa sakit yang dulu bikin lo hampir menyerah, justru jadi alasan terbesar lo bisa bangkit. Jadi, kalau sekarang lo masih dalam fase jatuh, masih ngerasa nggak berharga, tenang aja. Ambil waktu lo, tarik napas dalam-dalam, lalu mulai pelan-pelan bangun diri lo lagi. Jangan buru-buru, nikmatin prosesnya. Karena suatu hari nanti, lo bakal ngeliat ke belakang dan bilang, "Gue berhasil, gue udah jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya." Itulah cara menghadapi cewek yang nyakitin lo. Jangan habiskan waktu buat balas dendam. Jangan habiskan energi buat ngejar penjelasan. Fokuslah sama diri lo. Bangun versi terbaik dari lo sendiri. Karena itu balasan paling indah. Sekaligus bukti kalau luka nggak pernah bisa ngalahin seseorang yang mau bangkit dan jadi lebih kuat. Disakiti orang yang lo sayang itu bukan hal kecil. Rasanya pedih, nyesek, bikin hati kayak remuk berantakan. Apalagi kalau rasa sakit itu datang dari seseorang yang udah lo percaya sepenuhnya. Bisa karena dia ngingkarin janji. Bisa karena dia pergi ninggalin tanpa alasan, atau karena dia ngelakuin hal yang benar-benar bikin lo jatuh. Reaksi pertama yang muncul biasanya sederhana. Pengen balas, pengen bikin dia ngerasain sakit yang sama, pengen nunjukin ke dia gimana rasanya dihianatin, gimana rasanya diremehin, atau gimana rasanya ditinggalin. Naluri manusiawi banget kalau hati yang disakiti ingin balas dendam. Apalagi ketika lo mikir, dia harus tahu gimana sakitnya jadi gue. Tapi disinilah pilihan penting muncul. Lu bisa milih buat nurutin emosi atau lu bisa milih buat berhenti. Karena ketika lu balas dengan cara yang sama, sebenarnya lu cuman jadi bagian dari lingkaran yang gak ada ujungnya. Dia nyakitin lu. Lu balas nyakitin dia dan akhirnya yang ada cuma dua orang yang sama-sama hancur. Mungkin awalnya balas dendam terdengar manis. Rasanya kayak ada kepuasan ketika bisa bikin orang yang nyakitin lo ngerasain hal yang sama. Tapi percayalah, kepuasan itu sementara. Setelah itu, yang tersisa cuma rasa hampa. Lo mungkin berhasil bikin dia jatuh. Tapi apa itu benar-benar bikin hati lo sembuh? Jawabannya, enggak. Karena rasa sakit enggak akan hilang dengan cara menularkannya ke orang lain. Tidak membalas dengan cara yang sama bukan berarti lo lemah. Justru itu tanda kalau lo jauh lebih kuat. Lo punya kendali penuh atas diri lo. Lu nunjukin kalau hati lo nggak bisa diturunin ke level orang yang nyakitin lo. Lu berdiri di atas dengan martabat lo sendiri. Dan itu adalah bentuk kekuatan yang nggak semua orang bisa punya. Orang yang balas dendam sebenarnya masih dikendalikan oleh luka. Tapi orang yang bisa menahan diri, orang yang bisa bilang, "Cukup sampai di sini. Gue nggak mau ngulangin kesalahan yang sama," adalah orang yang udah melampaui rasa sakitnya. Dia udah jadi lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih besar dari apapun yang orang lain lakuin ke dia. Ketika lo nggak balas, lo sebenarnya lagi jaga hati lo sendiri. Lo nggak ngotorin hati lo dengan kebencian tambahan. Lo nggak buang energi lo buat sesuatu yang nggak ada gunanya. Lo fokus ke hal-hal yang lebih penting. Diri lo sendiri, masa depan lo, dan kebahagiaan lo. Karena balas dendam mungkin bikin dia sakit, tapi membangun hidup lo lagi, bikin diri lo lebih baik, itu jauh lebih menusuk. Dan perbedaan paling besar adalah, yang pertama bikin hati lo kosong, yang kedua bikin hati lo penuh. Lo harus ingat satu hal, orang yang nyakitin lo, suatu hari akan berhadapan dengan konsekuensinya sendiri. Entah cepat, entah lambat, setiap tindakan punya balasan. Dan lo nggak perlu ikut campur buat itu terjadi. Waktu, keadaan, bahkan kehidupan sendiri akan jadi cermin. Lo cukup diam, lo cukup jalan terus, dan biarin dunia nunjukin pelajarannya. Nggak membalas juga berarti lo menghargai diri lo sendiri. Lo bilang ke hati lo, gue lebih berharga daripada harus jatuh ke level kayak gitu. Lo pilih buat nggak jadi orang yang sama. Karena kalau lo balas dengan cara yang sama, apa bedanya lo sama dia? Justru yang bikin lo beda, yang bikin lo istimewa, adalah kemampuan lo buat berhenti di situ. Lo cukup sekali disakiti, tapi lo nggak ngulangin siklus itu lagi. Memang, menahan diri bukan hal gampang. Rasanya gatel pengen ngomong, pengen buka semua aib, pengen bikin dia malu. Tapi justru kekuatan terbesar ada di saat lu bisa bilang, gue nggak perlu semua itu. Karena semakin lu tahan, semakin tinggi kelas lu.
Dan semakin tinggi kelas lo, semakin kecil kemungkinan orang lain bisa ngejatuhin lo lagi. Lihatlah ke depan. Jangan buang energi buat balas ke belakang. Karena hidup lo nggak berhenti hanya karena satu orang nyakitin lo. Masih ada banyak hal berharga yang bisa lo capai. Masih ada orang-orang yang benar-benar peduli sama lo. Masih ada kebahagiaan yang jauh lebih layak lo perjuangin. Jadi kenapa harus buang waktu buat sesuatu yang cuman bikin hati makin keruh? Pada akhirnya, cara paling elegan menghadapi orang yang nyakitin lo adalah dengan nggak membalas. Biarin dia tenggelam dengan perbuatannya sendiri. Sementara lo terus melangkah maju. Biarin dia sibuk dengan hidupnya yang penuh kebohongan. Sementara lo fokus bangun hidup yang lebih nyata dan lebih bahagia. Itu bukan cuma balas dendam terbaik, tapi juga kemenangan sejati. Karena balas dendam nggak akan pernah bikin lo tenang. Yang bikin lo tenang adalah ketika lo bisa ngeliat diri lo di cermin dan bilang, gue tetap jadi diri gue sendiri. Gue tetap punya martabat. Dan gue nggak perlu nurunin diri gue cuma buat bikin orang lain sakit. Jadi, kalau ada cewek yang nyakitin lo, hancurin hati lo, atau ngecewain lo, ingatlah ini. Lo nggak harus balas dengan cara yang sama. Lo bisa pilih jalan yang berbeda. Jalan yang lebih dewasa, jalan yang lebih kuat. Jalan yang nunjukin siapa diri lo sebenarnya. Biar rasa sakit itu berhenti di lo, bukan terus lo sebarin ke orang lain. Karena disitulah letak kemenangan lo yang sesungguhnya. Salah satu hal yang sering bikin orang terjebak dalam hubungan yang nggak sehat adalah rasa takut kehilangan. Lo sayang sama seseorang, lo cinta mati sama dia sampai lo rela ngelakuin apapun demi dia tetap ada di samping lo. Bahkan ketika dia mulai nggak menghargai lo tetap bertahan. Lo bilang ke diri lo sendiri, nggak apa-apa, yang penting dia nggak pergi. Tapi semakin lama lo bertahan, semakin lo sadar sesuatu berubah. Lo nggak lagi jadi diri lo sendiri. Lo mulai kehilangan harga diri. Lo nurunin standar lo. Lo rela diperlakukan semena-mena. Lo terima aja ketika dia nyakitin lo berkali-kali. Dan itu semua terjadi hanya karena satu alasan. Lo takut kalau ninggalin dia, lo nggak bakal nemuin orang lain lagi. Padahal, disitulah kesalahan terbesar. Karena ketika lo mengorbankan harga diri demi orang lain, lo sebenarnya lagi bilang ke diri lo sendiri bahwa lo nggak berharga. Lo lupa satu hal penting. Orang lain akan menghargai lo hanya sejauh lo menghargai diri lo sendiri. Kalau lo terus ngebolehin dia ngerendahin lo, maka dia akan terus ngerendahin. Kalau lo terus nerima perlakuan buruk, maka dia akan terus ngelakuin hal yang sama. Menghargai diri sendiri bukan berarti lo egois, bukan berarti lo nggak sayang. Justru itu tanda kalau lo paham. Cinta sejati nggak seharusnya bikin lo kehilangan jati diri. Cinta sejati nggak seharusnya bikin lo merasa kecil, merasa nggak berarti, atau merasa selalu salah. Kalau cinta bikin lo merasa hancur, maka itu bukan cinta yang sehat. Menghargai diri sendiri berarti lo berani bilang, cukup. Lo berani narik garis batas, bahwa lo pantas diperlakukan dengan baik. Lo pantas dicintai tanpa harus dikasari. Lo pantas didengar tanpa harus selalu berteriak. Lo pantas dihargai tanpa harus memohon. Dan kalau semua itu nggak lo dapetin, maka jalan terbaik adalah mundur. Bukan karena lo lemah, tapi karena lo cukup kuat untuk memilih diri lo sendiri. Mungkin berat banget buat pergi, apalagi kalau hubungan itu udah lama. Kenangan keburu menumpuk. Janji-janji manis keburu ditanam dalam hati. Tapi coba lo pikir lagi, apa gunanya bertahan kalau tiap hari lo ngerasa nggak dihargai? Apa gunanya cinta kalau akhirnya bikin lo ngerasa sendirian dalam hubungan? Apa gunanya dia ada kalau kehadirannya justru lebih sering bikin lo sakit? Menghargai diri sendiri juga berarti lo sadar bahwa lo pantas bahagia. Bahagia lo nggak boleh ditentukan sama satu orang. Bahagia lo adalah tanggung jawab lo sendiri. Dan lo nggak perlu memohon ke siapapun buat dapet kebahagiaan itu. Kalau ada yang nggak bisa ngasih lo penghargaan, bukan berarti lo nggak layak, tapi berarti dia bukan orang yang tepat buat lo. Lo harus tahu, ada banyak orang di luar sana yang bisa lihat nilai lo. Ada banyak orang yang bisa nerima lo apa adanya. Bahkan tanpa lo harus ngekor atau ngerendahin diri. Tapi semua itu nggak akan pernah lo temuin kalau lo terus-terusan bertahan sama orang yang jelas-jelas nggak bisa menghargai lo. Karena semakin lama lo bertahan, semakin lama juga lo nutup peluang buat diri lo dapet yang lebih baik. Menghargai diri sendiri juga bukan soal meninggalkan orang lain semata, tapi juga soal gimana lo memperlakukan diri lo sendiri. Lo rawat diri lo jaga kesehatan fisik lo perhatiin mental lo fokus sama mimpi lo.
Lo isi hidup lo dengan hal-hal yang bikin lo berkembang. Dengan begitu lo bukan cuma nunjukin ke dunia kalau lo berharga, tapi juga ngasih bukti ke diri lo sendiri bahwa lo layak diperjuangin. Pelan-pelan, ketika lo belajar menghargai diri lo sendiri, lo bakal ngerasain perbedaan besar. Lo jadi lebih tenang. Lo nggak lagi gampang jatuh hanya karena satu orang pergi. Lo nggak lagi merasa dunia lo hancur cuma karena ada yang nggak bisa ngelihat nilai lo. Karena lo sadar, nilai lo nggak pernah ditentukan sama orang lain. Nilai lo ditentukan sama lo sendiri. Dan yang menarik, ketika lo udah terbiasa menghargai diri lo, orang-orang di sekitar lo juga otomatis akan belajar menghargai lo. Mereka bakal sadar, lo bukan orang yang bisa diperlakukan sembarangan. Lo punya batasan, lo punya prinsip, lo punya harga diri, dan itu bikin lo lebih dihormati. Pada akhirnya, menghargai diri sendiri adalah kunci buat keluar dari hubungan yang bikin lo hancur. Bukan karena lo berhenti sayang, tapi karena lo tahu, cinta sejati nggak akan pernah bikin lo kehilangan martabat. Cinta sejati justru harusnya bikin lo tumbuh, bikin lo bahagia, dan bikin lo lebih baik. Jadi kalau sekarang lo lagi ada di posisi di mana lo nggak dihargai, jangan takut buat ambil keputusan. Jangan takut kehilangan dia, karena yang lebih menakutkan adalah kehilangan diri lo sendiri. Dan percayalah, ketika lo berani memilih menghargai diri sendiri, lo akan dapat sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar bertahan dalam hubungan yang nggak sehat. Lo akan dapat kembali diri lo, utuh, kuat, dan penuh cinta untuk diri lo sendiri. Itulah cara menghadapi cewek yang nyakitin lo. Bukan dengan terus memohon, bukan dengan nurunin harga diri, tapi dengan berdiri tegak, tarik napas dalam-dalam, dan bilang ke diri lo sendiri, gue pantas dihargai. Dan kalau dia nggak bisa ngasih itu, maka gue cukup menghargai diri gue buat pergi. Setiap orang pasti pernah ngerasain sakit hati. Apalagi kalau lukanya datang dari orang yang kita percaya sepenuh hati, dari orang yang kita kira bakal jagain kita, ternyata justru dia yang bikin kita jatuh. Rasanya pahit, rasanya nggak adil, dan seringkali luka itu bikin kita nggak bisa berhenti mikir, kenapa harus gue yang ngalamin ini? Apa salah gue sampai diperlakukan kayak gini? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul, muter-muter di kepala, bikin hati makin sesak. Tapi sekeras apapun kita nyari jawaban, kenyataannya nggak semua hal bisa kita pahami. Kadang alasan orang nyakitin kita bukan karena kita salah, tapi memang karena mereka nggak pernah benar-benar bisa menghargai kita. Kadang mereka nyakitin karena mereka egois, karena mereka nggak mikirin perasaan kita. Nah, di titik inilah kita punya pilihan penting. Kita bisa terus berdiam diri dalam luka, terus mengutuki keadaan, terus nyalahin diri sendiri. Atau kita bisa memilih jalan lain, belajar dari luka itu. Karena satu hal yang pasti, luka bisa jadi guru paling keras tapi juga paling jujur dalam hidup kita. Belajar dari luka berarti lo berhenti ngelihat sakit hati cuma sebagai musibah. Lo mulai ngelihatnya sebagai pelajaran hidup. Setiap air mata yang jatuh, setiap rasa kecewa yang lo telan, itu semua bisa jadi bekal berharga buat lo ke depan. Luka ngajarin lo banyak hal yang mungkin nggak akan pernah lo dapet kalau hidup lo mulus-mulus aja. Luka ngajarin lo buat lebih hati-hati. Lo jadi tahu siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang cuma datang pas butuh. Lo jadi ngerti bahwa nggak semua janji bisa dipegang, nggak semua kata manis bisa dipercaya. Dari situ, lo belajar untuk nggak gampang terbuai lagi. Lo belajar untuk nggak gampang percaya sama omongan manis tanpa bukti nyata. Luka juga ngajarin lo buat lebih kuat. Dulu mungkin lo gampang hancur ketika orang ninggalin lo. Tapi setelah lo ngalamin pengkhianatan, setelah lo bertahan di tengah rasa sakit yang parah, lo sadar kalau lo ternyata lebih tangguh dari yang lo kira. Lo bisa tetap berdiri meskipun hati lo sobek. Lo bisa tetap jalan meskipun kaki lo goyah. Itu bukti bahwa lo punya kekuatan besar di dalam diri lo yang mungkin sebelumnya nggak pernah lo sadari. Selain itu, luka ngajarin lo tentang menghargai diri sendiri. Setelah ngerasain rasanya diremehin, ditinggalin, atau disakitin, lo jadi ngerti betapa pentingnya lo ngejaga diri lo sendiri. Lo belajar bahwa nggak ada orang yang lebih bertanggung jawab atas kebahagiaan lo selain diri lo sendiri. Dan dari situ, lo mulai ngerti kalau menghargai diri sendiri itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Kadang, luka juga bisa nunjukin siapa lo sebenarnya. Karena di saat-saat terpuruk, topeng orang biasanya lepas. Lo bisa lihat dengan jelas siapa yang benar-benar peduli sama lo. Siapa yang tetap ada buat lo tanpa pamrih. Lo juga bisa lihat sisi lo sendiri yang paling asli.
Gimana lo bereaksi, gimana lo bangkit, gimana lo berjuang. Dari situ lo belajar mengenal diri lo lebih dalam. Memang, belajar dari luka itu nggak gampang. Butuh waktu. Nggak ada orang yang bisa langsung bilang gue udah ikhlas sehari setelah disakitin. Proses itu panjang. Ada kalanya lo jatuh lagi, ada kalanya lo masih nangis diam-diam. Ada kalanya lo masih kepikiran kenangan lama. Tapi setiap kali lo bisa bangun lagi setelah jatuh, itu artinya lo udah selangkah lebih maju. Pelajaran terbesar dari luka adalah lo belajar bahwa kebahagiaan lo nggak boleh bergantung sama orang lain. Kalau dulu lo ngerasa hidup lo hancur gara-gara ditinggal seseorang, lama-lama lo sadar ternyata lo bisa tetap hidup tanpa dia. Ternyata lo bisa tetap ketawa, bisa tetap kerja, bisa tetap punya mimpi. Bahkan setelah dia pergi. Dan itu bikin lo sadar bahwa lo jauh lebih kuat daripada yang pernah lo bayangin. Luka juga bisa jadi pengingat bahwa nggak semua orang layak buat dapetin hati lo. Jadi kalau nanti lo ketemu orang baru, lo lebih berhati-hati. Lo nggak lagi gampang ngasih kepercayaan. Lo nggak lagi gampang buka hati. Bukan karena lo trauma, tapi karena lo belajar untuk lebih selektif. Karena hati lo terlalu berharga buat disia-siain lagi, dan lo tahu, pelajaran paling indah dari luka adalah lo bisa jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Luka bikin lo matang, bikin lo dewasa, bikin lo ngerti bahwa cinta itu bukan cuma tentang perasaan, tapi juga tentang penghargaan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Luka bikin lo ngerti bahwa hidup nggak selalu manis. Tapi dari pahitnya pengalaman, lo bisa nemuin kekuatan yang selama ini tersembunyi. Jadi, jangan anggap luka cuma sebagai akhir dari segalanya. Anggap luka sebagai pintu menuju awal baru. Pintu yang bikin lo lebih siap, lebih kuat, dan lebih bijak dalam menghadapi hidup. Karena pada akhirnya, bukan luka itu yang nentuin siapa lo, tapi gimana lo belajar darinya. Kalau lo bisa belajar dari luka, lo nggak cuma selamat dari rasa sakit, tapi juga tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat. Dan suatu hari nanti, ketika lo ngelihat ke belakang, lo bakal bilang, untung gue pernah ngerasain sakit itu. Kalau enggak, gue nggak akan pernah jadi sekuat ini hari ini. Setelah semua rasa sakit, air mata, kekecewaan, dan luka yang lo alami, ada satu hal yang pasti. Hidup nggak berhenti di situ. Dunia nggak berhenti muter cuma karena ada orang yang nyakitin lo. Matahari tetap terbit setiap pagi. Waktu terus berjalan, dan lo punya pilihan. Mau terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, atau berani melangkah ke depan, ninggalin semua yang bikin lo hancur. Melangkah ke depan bukan berarti lo pura-pura lupa. Bukan berarti lo nggak pernah disakitin. Justru sebaliknya. Melangkah ke depan artinya lo mengakui bahwa luka itu pernah ada. Lo pernah jatuh. Lo pernah kecewa. Tapi lo nggak mau selamanya terjebak di sana. Lo memilih buat berdiri lagi, jalan lagi, dan bangun hidup lo lagi dengan semangat baru. Lo tahu, orang yang nyakitin lo mungkin nggak pernah mikirin lo lagi. Dia mungkin udah sibuk dengan hidupnya, ketawa-ketawa, jalan sama orang lain, atau bahkan udah lupa sama semua yang pernah dia lakuin ke lo. Kalau lo terus berhenti di titik itu, lo cuman bikin diri lo sendiri rugi. Karena dia udah jalan sementara lo masih diem. Makanya, langkah pertama buat maju adalah berhenti ngeliat ke belakang terlalu sering. Ya, masa lalu itu penting. Iya, kenangan itu nyata. Tapi lo nggak bisa nyetir mobil kalau terus-terusan lihat kaca spion. Lo harus fokus ke jalan di depan lo. Karena disitulah arah lo seharusnya melangkah. Melangkah ke depan juga artinya lo ngasih kesempatan buat diri lo sendiri untuk nemuin kebahagiaan baru. Selama lo masih terikat sama bayangan dia, lo nggak akan pernah benar-benar terbuka untuk hal-hal baru yang bisa bikin lo bahagia. Padahal di luar sana ada banyak hal indah yang bisa lo temuin. Ada mimpi-mimpi yang bisa lo kejar. Ada tujuan hidup yang bisa lo capai. Ada orang-orang baru yang bisa masuk ke hidup lo dan ngasih warna yang lebih baik. Banyak orang yang bilang, gimana gue bisa move on kalau hati gue masih sakit? Jawabannya sederhana. Move on itu bukan soal hati yang tiba-tiba sembuh, tapi soal keputusan. Lo mutusin buat jalan lagi. Meskipun hati lo masih nyisain bekas luka, karena kalau lo nunggu sampai benar-benar sembuh, lo mungkin nggak akan pernah mulai. Tapi kalau lo berani mulai, lambat laun luka itu sendiri yang akan sembuh seiring waktu. Melangkah ke depan juga berarti berdamai sama diri sendiri. Kadang bukan cuma luka dari orang lain yang bikin kita susah maju, tapi juga rasa bersalah kita sendiri. Kita nyalahin diri, kita mikir,
Harusnya gue nggak begini, harusnya gue nggak percaya. Harusnya gue sadar dari awal. Tapi lo harus ingat, lo cuma manusia. Wajar kalau lo pernah salah. Wajar kalau lo pernah jatuh. Wajar kalau lo pernah percaya sama orang yang salah. Itu bagian dari perjalanan hidup. Jadi jangan terus hukum diri lo dengan penyesalan. Belajarlah untuk maafin diri sendiri. Katakan ke diri lo, gue udah cukup menderita, sekarang gue pantas bahagia. Karena dengan memaafkan diri lo kasih ruang buat hati lo tumbuh lagi, buat hati lo lega, dan buat diri lo punya energi baru untuk jalan ke depan. Kadang, langkah ke depan itu sederhana. Lo bisa mulai dengan hal-hal kecil, fokus kerja, ngejar hobi yang dulu sempat lo tinggalin, ngabisin waktu sama keluarga, nongkrong sama teman-teman yang bikin lo ketawa, atau bahkan sekadar nyoba hal-hal baru yang bisa bikin lo sibuk. Hal kecil itu kalau lo lakuin konsisten, pelan-pelan bisa bikin hati lo lebih tenang, dan lo sadar kalau dunia jauh lebih luas daripada satu orang yang nyakitin lo. Dan yang paling penting, melangkah ke depan itu soal ngebangun diri lo lagi. Setelah semua yang terjadi, jangan biarkan luka itu bikin lo jadi orang yang penuh dendam atau pahit sama hidup. Gunakan luka itu sebagai bahan bakar buat jadi lebih baik. Tunjukin ke diri lo sendiri kalau lo bisa berhasil, lo bisa bahagia. Lo bisa berdiri tegak tanpa harus bergantung sama dia yang ninggalin lo. Percaya deh, suatu hari nanti, tanpa lo sadari, lo bakal berhenti ngerasa sakit. Lo bakal berhenti kebayang dia tiap malam. Lo bakal berhenti ngerasa hampa. Sampai akhirnya, lo bakal nyadar kalau semua rasa sakit itu cuma bagian kecil dari perjalanan panjang hidup lo. Dan lo bakal bangga sama diri lo sendiri karena lo bisa melewatinya. Melangkah ke depan itu bukan tujuan akhir tapi proses. Ada hari di mana lo masih merasa berat. Ada hari di mana lo masih kangen. Ada hari di mana lo masih kecewa. Tapi semakin lo berani melangkah, semakin jauh lo ninggalin rasa sakit itu di belakang. Hingga suatu saat nanti, ketika lo lihat ke belakang, luka itu udah enggak lagi bikin lo jatuh, tapi bikin lo tersenyum karena lo sadar. Dari situlah lo tumbuh jadi lebih kuat. Jadi, kalau sekarang lo lagi disakitin, lagi patah hati, lagi ngerasa dunia runtuh, ingat ini, luka itu bukan akhir tapi awal. Awal dari perjalanan lo buat jadi pribadi yang lebih baik. Jangan biarkan dia yang nyakitin lo terus jadi alasan lo berhenti. Jadikan rasa sakit itu alasan buat lo maju, alasan buat lo bangkit, alasan buat lo jadi lebih dewasa. Karena pada akhirnya, melangkah ke depan bukan tentang ninggalin dia tapi tentang nemuin diri lo lagi. Diri lo yang utuh, diri lo yang kuat, diri lo yang berharga. Dan percayalah, begitu lo berani melangkah, lo akan nemuin satu hal yang lebih indah daripada semua yang pernah lo hilangin. Lo akan nemuin kebebasan dan kebahagiaan yang sejati.